Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di seluruh dunia. Oke guys, untuk kali ini saya akan ajak Anda ke sebuah tempat yang namanya Bagan yang ada di Mandalay di negara Myanmar. Oke, sebelum saya lanjutin, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini guys. Dan ngobrolin soal ini ya, yang Anda lihat di layar monitor Anda. Nah, ini merupakan suatu peninggalan dari kerajaan Pagan ya guys ya, yang ada di daerah Mandalay yang ada di negara Myanmar. Dan berdasarkan literatur sejarah, kota Bagan atau kalau dulu disebut sebagai Pagan ini mulai dibangun sebelum abad ke-10 ya, kira-kira abad ke-9 gitu, dan pada masa kekuasaan kerajaan Pagan. Nah, kerajaan Pagan ini sendiri adalah suatu kerajaan yang menjadi asal mula atau mungkin leluhur bangsa Burma ya, atau suku yang terbesar di negara Myanmar, atau dulu juga disebut Burma ya, kerajaannya atau negaranya juga. Dan kalau Anda lihat di situ ada kuil-kuil ya, kalau di Indonesia kita sebut candi, kalau di sana namanya pagoda. Nah, di sana di daerah Bagan ini dibangun sebagai tempat ibadah ya, dan juga sebagai tempat untuk belajar bagi pengikut agama Buddha atau ajaran Buddha yang berasal dari kawasan Asia. Ini juga termasuk India, Sri Lanka, terus kemudian Kamboja gitu ya. Dan ini berlangsung selama kurang lebih 5 abad loh guys ya. Nah, untuk kuilnya sendiri atau kita sebutnya candi gitu ya, yang ada di kota Bagan ini dulu ya itu mencapai 10.000 kuil ya, tapi sekarang hanya tersisa 2.200 kuil saja. Meskipun begitu termasuk banyak loh guys ya. Dan untuk kuil yang terkenal itu ada Tilominlo ya. Ini juga sama ya seperti nama raja yang membangun, yaitu Raja Tilominlo ya, kira-kira sekitar tahun 1211 sampai 1231. Nah, di abad ke-13 ini atau tahun yang saya sebutin tadi, nah ada kuil ya, kuil yang juga bisa dikatakan sebagai kuil yang terkenal yang ada di kawasan Bagan ini. Dan di dalam kuil atau bangunan utamanya itu ada patung Buddha ya. Nah, terus kemudian ada juga pagoda terbesar yang ada di daerah sini yang namanya Swezigon, yang dibuat dari katanya sih emas gitu loh ya. Apakah hanya lapisannya atau mungkin catnya emas ya, bisa jadi kayak gitu ya guys ya. Dan untuk pagoda terbesar atau Swezigon itu yang namanya Swezigon ya, nah ini selain sebagai pusat ibadah juga digunakan sebagai kawasan pusat kota Bagan. Nah, jadi seperti itu guys. Dan kalau mengunjungi tempat ini memang lumayan ini ya, lumayan seru ya. Dan kalau berkeliling ke sini menggunakan jalan kaki mungkin kayaknya capek ya guys ya. Jadi mungkin bisa menyewa sepeda kayu atau mungkin menggunakan sepeda motor atau mungkin mobil gitu ya. Dan juga bisa menggunakan balon udara jika Anda ingin melihat daerah sini dari sisi atasnya. Nah, tahun 1287 ini kerajaan Bagan yang menjadi cikal bakalnya bangsa Burma yang menjadi mayoritas di negara ini ya, penduduk mayoritas yang ada di negara
Myanmar ini pada tahun itu diserbu sama kerajaan Mongol. Nah, tahu sendiri kan, kerajaan Mongol itu merupakan kerajaan yang ya sukanya perang gitu ya guys ya. Bisa masuk ke Cina dan juga tembus sampai ke sebelah selatannya Cina. Ada yang ke Tibet, ada juga yang ke wilayah Myanmar. Dan inilah yang akhirnya membuat daerah Bagan di sini itu hancur ya guys ya. Dari yang saya katakan tadi 10.000 kuil hingga tersisa 2.200 saja. Dan sebenarnya sih nggak cuma serangan dari ini ya, kerusakannya dari kerajaan Mongol, tapi juga karena adanya bencana. Oke guys, kota Bagan sendiri sebenarnya sih berada di kawasan di pinggirnya Sungai Irrawaddy. Jadi mungkin itu juga ya akhirnya membuat kerajaannya itu atau rajanya yang memutuskan untuk menempatkan wilayahnya itu atau ibu kotanya itu di tempat ini guys. Tapi sayangnya, ada nih sayangnya, UNESCO itu menolak guys ya untuk memberikan status wilayah di sini, padahal banyak banget ya, 2.200 kuil. Nah, ditolak sama UNESCO atau badan yang mengurusi masalah peninggalan purbakala ya. Nah, itu pokoknya menolak daerah Bagan ini sebagai warisan dunia ya. Itu karena ini ya guys ya, pemerintahnya itu ketika merenovasi candi ini tidak mempertahankan gaya arsitektur aslinya. Bahkan bahan yang digunakan untuk renovasinya itu ditambahkan dengan bahan-bahan bangunan yang modern. Makanya candi-candi atau kuil-kuil yang ada di sini itu yang aslinya itu jumlahnya banyak dan mungkin pantas ya untuk diberi status warisan dunia, akhirnya ditolak guys ya. Ini karena apa? Ya mungkin waktu itu tahun 1990 pemerintah memang melakukan renovasi kuil ya, yang tujuannya adalah untuk mendongkrak pariwisata. Jadi mungkin karena ambisi itulah yang membuat kuil-kuil yang ada di sini itu harus ini ya dibentukkan atau diwujudkan lagi menjadi bentuk yang mungkin lebih kokoh ya, supaya bisa dinikmati oleh ini ya, oleh para wisatawan. Jadi sayang banget ya guys ya. Sebenarnya wilayah ini tuh cukup luas ya, dan sekitar 13 km kali 8 km, jadi itu luas banget. Akhirnya ya harus ini ya, terpaksa nggak bisa ini ya masuk ke warisan dunia. Seperti kalau kita mungkin tahu ya, Angkor Wat itu sudah masuk, kemudian Candi Borobudur miliknya Indonesia udah masuk, dan sangat disayangkan wilayah yang sangat banyak sebaran kuilnya itu tidak bisa masuk ke dalam jajaran warisan dunia. Oke guys, terima kasih ya sudah nonton ini videonya. Pokoknya makasih banget. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.